A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian, ayah bunda yang ada di rumah? Semoga selalu Allah berikan kesehatan, rahmat, berkah, dan rezeki yang melimpah. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kemarin kita bahas bab 7 tentang rendah hati, hemat dan jujur, kita sekarang beralih ke bab 8 tentang amanah, gemar membaca, dan pantang menyerah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah amanah. Amanah artinya kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan, yaitu segala hak yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Jika hal ini dilanggar, orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang khianat atau mengingkari amanah. Sebelum diutus sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW telah dikenal sebagai Al-Amin, yaitu yang dipercaya, pribadi yang amanah dan tak kenal khianat. Oleh karena itu beliau banyak mengajarkan umat untuk menjadi orang yang amanah, tidak menyembunyikan atau mengingkari amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim, yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menerapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pelajaran kepadamu, sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Pelajaran berikutnya yaitu gelar membaca. Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang pandai membaca. Beliau adalah ummi, artinya buta huruf, tidak pandai menulis dan tidak pula pandai membaca yang tertulis. Tetapi malaikat Jibril mendesaknya sampai 3 kali supaya dia membaca. Meskipun dia tak pandai menulis, namun ayat-ayat itu dibawa langsung oleh Jibril kepadanya. Diajarkan sehingga Nabi dapat menghafalnya di luar kepala. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW yang semulanya tidak bisa membaca menjadi pandai ketika membaca ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Ayat-ayat yang diturunkan terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran itu pun artinya ialah bacaan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada manusia berbagai macam ilmu. Dibukanya berbagai rahasia, diserahkannya berbagai kunci untuk membuka perbendaharaan Allah, yaitu dengan berbekal ilmu pengetahuan. Nah, pelajaran berikutnya yaitu pantang menyerah. Semua manusia dalam menjalani kehidupan dunia pasti akan mengalami ujian dan cobaan. Dalam menghadapi ujian dan cobaan, manusia ada yang tetap bersikap tenang dan bisa jadi dianggap hal yang menyenangkan. Akan tetapi ada juga yang sebaliknya. Dengan ujian dan cobaan ia akan sedih dan putus asa. Orang yang beriman memiliki sikap yang mulia, pantang menyerah dalam menghadapi ujian dan cobaan sehingga dapat membawa kebaikan baginya. Rasulullah SAW mengapresiasi orang yang beriman dan pantang menyerah dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam sabdanya, An Suhaibin qala Rasulullah SAW, Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'a sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Suhaib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman karena semua urusannya baik. Hal ini tidak bisa diraih seorang pun selain orang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, dia pun bersyukur,
dan itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, dia pun bersabar dan itu adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Kita harus memiliki sikap pantang menyerah dalam perjuangan, dalam kehidupan untuk mencapai cita-cita. Perjuangan dalam hidup juga memerlukan pengorbanan. Dengan pengorbanan tersebut bisa memperlancar tujuan kita, sehingga kita yang tulus dengan tanpa pantang menyerah akan mendapatkan buah dari kegigihan kita dalam menghadapi segala macam rintangan dan cobaan dalam menggapai cita-cita kita yang tinggi. Baiklah Anda sekalian, cukup sekian pelajaran hari ini tentang amanah, gemar membaca, dan pantang menyerah. Semoga apa yang telah Mister sampaikan bermanfaat untuk kita semua, menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.